Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian dalam lindungan Allah selalu dan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar materi geografi dengan materinya kondisi wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia. Semoga kalian bisa menyimak dengan seksama sampai berakhirnya pembelajaran hari ini. Dalam pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya ialah kalian dapat memahami letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Langsung saja, kita membahas tentang kondisi wilayah Indonesia. Suatu negara pasti memiliki batas letak terhadap negara lain. Batas negara bagi suatu negara sangatlah penting karena untuk menjaga keutuhan dan ketahanan negara yang bersangkutan. Letak geografis suatu negara juga dapat menentukan peristiwa-peristiwa yang memiliki pengaruh secara global, terutama pada masa yang lampau. Jadi, bagaimana letak Indonesia secara absolut dan relatifnya? Yang pertama, kita akan membahas letak fisik wilayah Indonesia. Lokasi Indonesia dapat dilihat dari letak relatif dan letak absolutnya. Pertama, kita akan membahas letak absolut. Apakah itu letak absolut? Letak absolut ialah letak suatu wilayah yang dilihat berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Coba kalian perhatikan pada gambar. Yang dikatakan garis lintang adalah ini. Dan yang dikatakan garis bujur adalah ini. Ini, ini, itu adalah garis bujur. Dan lintang pun demikian. Yang disebut dengan garis lintang adalah ini. Oke, Bapak kira cukup jelas ya. Indonesia yang dilalui oleh garis lintang 0 atau disebut juga garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia beriklim tropis, dan akibat letak garis bujur tersebut, wilayah Indonesia terbagi atas 3 wilayah waktu. Yang pertama adalah WIB, yang kedua adalah WITA, dan yang ketiga adalah WIT. Letak absolut Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Wilayah paling utara adalah Pulau W yang terletak 6 derajat lintang utara. Dan wilayah Indonesia paling selatan adalah Pulau Rote yang terletak pada 11 derajat lintang selatan di NTT. Sedangkan wilayah Indonesia yang paling barat yaitu ujung utara Pulau Sumatera, yakni 95 derajat bujur timur. Dan wilayah Indonesia paling timur adalah kota Merauke yang terletak pada 141 derajat bujur timur. Coba kira cukup jelas? Langsung saja. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang letak relatif. Letak relatif adalah letak yang didasarkan atas letak geografis dan letak geologis. Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat berdasarkan posisinya dengan wilayah yang lain. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia terletak di antara dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Coba kalian perhatikan gambar yang di samping. Tadi Bapak katakan bahwa Indonesia secara letak geografis, Indonesia terletak antara dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia, dan dihimpit oleh dua samudra, ini Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Oke, Bapak kira cukup jelas. Selanjutnya kita membahas mengenai letak geologis. Apa yang dimaksud dengan letak geologis? Letak geologis adalah letak suatu wilayah berdasarkan susunan batuan yang ada pada bumi. Lapisan batuan yang ada di Indonesia sangat erat kaitannya dengan terbentuknya pegunungan yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan bagian dari dua rangkaian pegunungan, yaitu Pegunungan Mediterania dan Sirkum Pasifik. Indonesia terletak pada pertemuan dua lempeng besar, yakni lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Indonesia juga terletak pada tiga daerah dangkalan, yakni Dangkalan Sahul, Dangkalan Sunda, dan daerah laut pertengahan Australis Asiatis. Bisa kita lihat di gambar sebelah kiri. Ini adalah peta tektonik kepala Indonesia. Tadi Bapak bilang Indonesia terletak pada pertemuan lempeng, yang ini lempeng Indo-Australia, yang ini lempeng Eurasia, ini, dan lempeng Pasifik. Ini dia. Oke, Bapak kira cukup jelas. Selanjutnya kita akan membahas letak sosial budaya Indonesia. Seperti kita ketahui, negara kita merupakan negara yang masyarakatnya merupakan masyarakat yang majemuk, terdiri atas bahasa, agama, suku, kebudayaan, mata pencarian, dan sebagainya yang sangat beragam. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah letak absolut dan relatif Indonesia. Secara tidak langsung, letak tersebut berpengaruh terhadap kehidupan masyarakatnya. Pengaruh tersebut misalnya karena adanya migrasi yang terjadi pada masa prasejarah yang dilakukan oleh masyarakat Burma yang mendiami kepulauan Indonesia. Berdasarkan pengaruh agama, politik, ekonomi, dan budaya, sampai abad ke-19, Indonesia dipengaruhi oleh bangsa Hindia. Pedagang dari Hindia datang ke Indonesia bersamaan dengan masuknya saudagar tersebut. Masuk pula agama, sehingga berdiri kerajaan Hindu dan Buddha. Sama halnya dengan pengaruh Hindu dan Buddha, agama Islam dan kebudayaannya Arabnya dibawa oleh saudagar dari Gujarat dan Persia. Jadi jelas bahwa migrasi penduduk tersebut menyebabkan adanya penyebaran agama dan pengaruh budaya terhadap masyarakat Indonesia. Selanjutnya, letak astronomis Indonesia berpengaruh terhadap mata pencarian penduduknya juga. Letak tersebut mengakibatkan Indonesia mengalami iklim tropis yang membawa berbagai keuntungan seperti memiliki dua musim, yakni intensitas curah hujan yang tinggi, intensitas cahaya matahari sepanjang tahun. Keadaan ini sangat berpengaruh terhadap sistem pertanian di Indonesia. Selain tanah yang subur, faktor iklim sangat mendukung di bidang pertanian. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia beberapa tahun belakang merupakan negara yang bisa swasembada pangan.
Selanjutnya, ada pula pengaruh seni budaya yang beragam seperti bangunan, kesenian, dan lainnya. Bangunan-bangunan seperti candi di Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan contoh pengaruh budaya Hindu dan Buddha seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Ada pula bangunan masjid atau gereja yang memiliki arsitektur Arab, Cina, Eropa, dan lainnya. Selain mendapat pengaruh dari benua Asia, Indonesia juga dipengaruhi oleh benua Australia, yang mana masyarakat Asia masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan yang ada di daerahnya. Jadi di sini jelas bahwa itu juga berpengaruh kepada seni budaya, yang mana di Indonesia ketahui karena ada agama Hindu dan Buddha, terdapatnya candi dan arsitektur Arab seperti yang terdapat di masjid-masjid yang ada di Indonesia. Oke, sekian penjabaran dari materi hari ini. Untuk selanjutnya, kalian dapat melaksanakan atau mengerjakan soal latihan. Terdapat 5 buah soal, yang mana soal ini dapat kalian kerjakan dan kalian kumpul pada atau sebelum pertemuan selanjutnya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.